namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi, dan kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita renungkan firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kembali kami akan menyiapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar hari ini itu firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya akan melanjutkan khotbah saya ya di dalam kisah Daud, Mazmur pasal 55 di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 16. Kalau Bapak Ibu mau perhatikan di dalam ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian, hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Saudara, di sini kalau saya bisa melihat ternyata Daud pernah gelisah, saudara. Dan kemarin kita sudah kupas tentang kegelisahan. Kegelisahan adalah suasana hati yang sangat tidak menyenangkan. Kenapa tidak menyenangkan? Sebab seorang yang gelisah adalah seorang yang tidak dapat tenang. Dan ternyata saudara, Daud pun mengalami hal seperti itu. Seorang yang gelisah adalah seorang yang tidak sabar, dan seorang yang gelisah adalah seorang yang pikirannya
dipenuhi dengan berbagai kekhawatiran, dipenuhi dengan berbagai kecemasan, saudara yang kasih Tuhan, sehingga seorang yang sedang dalam keadaan gelisah seringkali mengambil keputusan yang salah, dan ini membuat iblis sangat senang. Kenapa iblis sangat senang? Karena orang yang hatinya gelisah akan mudah sekali terpucuk oleh hal-hal yang duniawi, karena jiwanya tidak tenang, jiwanya tidak memiliki kepastian, dan artinya kegelisahan juga dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Dan ini yang dikatakan gelisah, saudara. Dan ternyata, saudara, kita bayangkan Daud yang hebat pun pernah gelisah. Dan tidak menutup kemungkinan kita pun mungkin hari ini sedang gelisah. Perasaan tidak menyenangkan itu membuat hati kita, suasana hati yang tidak dapat tenang, suasana hati yang tidak menyenangkan. Tetapi hari ini Yesus memberikan satu tawaran buat kita. Yesus membuka jalan buat kita supaya kita tidak gelisah. Alkitab berkata, marilah datang kepadaku, hai engkau orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Wah, saudara, hebat ini Tuhan. Dia memberikan solusi buat kita, tangan Tuhan terbuka. Kita datang atau mau, ya kita datang atau tidak mau datang. Ini kan personal. Tapi inilah jalan keluar, saudara yang kasih Tuhan. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana kita dapat mengatasi kegelisahan. Kemarin 2 hari yang lalu saya sudah singgung di dalam Mazmur pasal 55 ayat 7 sampai 9, ya, kendalikan pikiran kita agar tertuju pada segala rencana Tuhan. Jadi ketika kita ingat akan rencana Tuhan, meskipun hari ini kita hancur, meskipun hari ini kita berantakan, saudara, meskipun hari ini kita gagal, kendalikan pikiran kita. Supaya apa, saudara? Supaya tetap tertuju pada rencana Tuhan. Karena setiap pribadi lepas pribadi, Tuhan punya rencana yang indah, dan itu membuat kita tidak gelisah. Saudara, yang kedua, coba kita perhatikan ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berkata demikian. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Seram, takut. Yang kedua, bagaimana kita mengatasi kegelisahan dalam hidup? Mengubah kebiasaan untuk hidup yang mengandalkan perasaan ini. Jadi kita harus mengubah kebiasaan untuk hidup yang mengandalkan perasaan. Seringkali kita pakai perasaan, saudara. Dunia penuh dengan orang-orang yang mudah sekali tersinggung. Kita harus sadar itu. Bicara sedikit, kita akan dipidanakan. Salah bicara, sama. Dan dunia ini ya dipenuhi dengan orang-orang yang mudah sekali tersinggung. Karena kenapa mereka mudah sekali tersinggung? Karena mereka mengandalkan perasaan. Kalau kena hati sedikit, perasaan yang main. Dan hari-hari ini seperti demikian. Coba, kalau Bapak Ibu kita naik mobil nih, ya kita kan ada urusan, misalnya ya kita kencang sedikit, ada orang bisa tersinggung. Ya, memang hal itu terjadi seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau buru-buru antri makan, tersinggung, bisa baku hantam. Bicara menyakitkan hati, bahaya, tersinggung, gak mikir panjang. Ya saudara yang kasih Tuhan, akibat tersinggung itu dampaknya mengerikan sekali. Bisa terjadi pembunuhan. Nah ini waspada. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka mengandalkan perasaan. Memang memiliki perasaan itu penting dan perlu dalam hidup kita. Akan tetapi saudara, janganlah hidup kita dikendalikan oleh perasaan kita. Ini sangat bahaya. Kita harus memiliki perasaan. Kalau nggak memiliki perasaan, gimana kita cinta sama pasangan kita? Betul?
Tetapi jangan sampai hidup kita dikendalikan oleh perasaan. Kenapa saudara? Kita tidak dapat menjalani hidup ini dengan perasaan, tapi kita jalani hidup ini dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Nah ini, kalau saudara dihina, kalau saudara dibuat tidak adil, kalau saudara tidak diperhitungkan, kalau kita mengandalkan perasaan, kita akan semakin terpuruk. Tapi ketika orang tidak melihat kita, ketika orang tidak memperhitungkan ketika kita disakiti, padahal kita benar, saudara. Jangan takut. Selama hidupmu benar di mata Tuhan, selama hidup kita sungguh-sungguh di mata Tuhan, Tuhan tidak akan permalukan kita. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita jalan hidup ini bukan dengan perasaan, dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Jadi mari Bapak Ibu sedang kasih Tuhan pagi hari ini. Ya, mungkin saya tidak tahu apa yang menjadi ketersinggungan dalam hidup saudara, sehingga ada satu kebencian yang luar biasa. Memang sakit, sudah saya nyadari itu sakit saudara. Tapi belajar, jangan kau balas itu semua. Sebab tangan Tuhan terbuka untuk kita. Pembalasan bukan milik kita. Tetapi kalau kita hidup berdasarkan iman dan pengharapan, Tuhan, aku percaya Tuhan tidak akan permalukan aku. Tuhan, aku percaya kebenaran akan muncul. Tuhan, aku percaya kalau hari ini aku hancur, aku punya pengharapan dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Pagi hari ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, mari kita semangat di dalam Tuhan. Kita harus tetap optimis. Biar orang lain jelekin kita, biar orang lain tidak perhitungkan kita, tenang aja. Ketika hidup kita mengandalkan iman dan pengharapan, Tuhan sanggup mengangkat saudara. Tuhan tidak akan permalukan kita. Firman Tuhan hari ini menjadi satu keyakinan bagi kita untuk kita maju di dalam Tuhan. Amin. Saudara, mari tetap. Saya sama dengan Bapak Ibu. Saya pernah tidak sakit, memang sakit. Kalau kena hati sakit. Di sini Tuhan uji. Apakah kita siap masuk ujian? Jangan nyanyi sekedar nyanyi, tapi ketika ujian datang kita cengeng. Lagu ini kata bagus loh saudara. Lagu Pak Niko, Pendeta Insinyur Niko, sangat bagus. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki. Nah sudah selidiki. Nah saudara, ini lagu-lagu kelas berat. Bisakah kita nyanyi lagu ini dalam keadaan kita terjepit? Ingat saudara, bagaimana kita mengatasi satu kegelisahan. Jangan hidup berdasarkan perasaan, mengandalkan perasaan. Hiduplah mengandalkan iman dan pengharapan dalam Tuhan. Oke, pagi hari ini Tuhan akan memberkati saudara. Pintu cakrawala terbuka untuk saudara. Terobosan-terobosan yang baru akan dinyatakan dalam hidup saudara, sehingga orang akan melihat inilah kasih Tuhan. Sesuai dengan khotbah yang kemarin, kasih Tuhan teguh tetap berdiri. Itu bagus. Selalu baru tiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami boleh mengucap syukur setiap umat-Mu yang mengikuti acara YouTube pagi hari, semua diberkati Tuhan. Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan mereka. Tuhan mengerti. Oleh karena itu berkati seluruh umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini berkat Tuhan boleh tercurah setiap hari atas umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, nanti malam ada acara live Instagram. Jangan lupa saudara, live Instagram kita praise and worship saudara.
pujian dan penyembahan. Jadi Bapak Ibu yang memerlukan doa, yang dukungan doa sudah bisa catat. Nanti kita akan doa bersama-sama. Tuhan memberkati. Jangan lupa nanti malam ya, tetap optimis. Tuhan berkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata,